Halo semua. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 5 sekolah dasar, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Siswa mampu menggali informasi penting pada teks narasi sejarah yang disajikan dengan menggunakan aspek 5W+1H. Siswa mampu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Yuk langsung saja kita pelajari. Nah, di sesi pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ayo membaca. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Pada video ini akan diberikan teks narasi sejarah, maka diharapkan untuk menjeda video ini beberapa saat agar dapat dibaca. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Mengapa banyak bangsa Eropa yang memilih Indonesia sebagai tanah jajahannya? Ya, itu semua karena adanya beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Karena harga rempah-rempah sangat mahal, harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke penjuru dunia. Adapun pelopor dari tugas ini yaitu adalah bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Banyak negara-negara yang berada di benua Eropa berusaha untuk memiliki tanah jajahan. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa apabila negara tersebut memiliki banyak jajahan, negara tersebut termasuk sebagai negara yang berjaya. Dengan begitu, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya agar mereka tetap berjaya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Begitu juga dengan saat ini, teknologi berkembang dan tiada habis-habisnya. Nah, adapun contohnya pada zaman dulu yaitu 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Oke,
Kira-kira begitulah sekilas penjelasan mengenai penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, setelah menonton penjelasan tadi, ada yang dapat memberikan kesimpulan? Ya, kamu sangat pintar. Kesimpulannya adalah, pada abad ke-15, Eropa melakukan penjelajahan samudera. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1511, kapal milik bangsa Portugis mendarat di Malaka. Faktor utama mereka menjajah Indonesia karena menginginkan rempah-rempah. Baiklah, setelah kalian dapat menyimpulkan teks narasi tadi, maka perlu kalian ketahui bahwasannya dalam memberikan kesimpulan setidaknya kalian harus mencakup 5W plus 1H. Apa sih itu 5W plus 1H? What yang artinya adalah apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Jadi ada 5W dan 1H. Yuk kita latihan. Mari jawab pertanyaan di bawah ini. Setelah kalian mengerjakan latihan, kalian dapat memberikan kepada guru atau orang tua kalian untuk dinilai. Nah, setelah menjawab pertanyaan tadi, mari kita analisis 5W plus 1H dari kesimpulan di bawah ini. Ya, benar. Kalian sangat pintar. Seperti yang dijelaskan tadi, Indonesia terkenal dengan pertanian rempah-rempah. Harga jual yang mahal membuat minat masyarakat terhadap rempah-rempah masih bertahan hingga sekarang. Dalam memaksimalkan manfaat dari rempah-rempah setelah dipetik, rempah-rempah pun dijemur. Dalam proses penjemuran terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan. Selain itu dapat juga diubah menjadi serbuk untuk bumbu dapur. Sekarang perhatikan gambar di samping. Rempah-rempah yang sudah berwarna kecoklatan dapat diolah menjadi bumbu dapur sehingga wujudnya berubah menjadi serbuk. Adapun kasus lain. Perhatikan cerita berikut ini. Pada siang hari yang terik, 2 orang anak membeli es krim yang pada awalnya masih berbentuk padat. Setelah didiamkan terlalu lama dan di bawah teriknya matahari, es krim tersebut pun menjadi cair. Hal itu semua karena adanya perubahan benda. Setelah mempelajari perubahan sifat benda, kita akan mempelajari mengenai wujud benda. Terdapat 3 sifat wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Dari ketiga sifat wujud benda tersebut dapat mengalami perubahan. Perhatikan bagian berikut. Cair ke gas disebut menguap, gas ke padat disebut mengkristal, padat ke cair disebut mencair, gas ke cair disebut menguap, cair ke padat disebut membeku, padat ke gas disebut menyublim. Nah, mari kita amati perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kita di kehidupan sehari-hari. Mari berikan contoh sifat-sifat benda di kehidupan sehari-hari.
Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Kalian sungguh hebat. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.